Apakah orang Pekanbaru itu nggak pernah tokohin orang? Apakah orang Gorontalo itu nggak pernah ditoko-tokohin orang? Orang Bandung, orang Bali, orang Jakarta udah capek ditokohin orang tuh. Tapi kenapa di sini masih mau juga orang itu? Nah, dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari sebulan aja, kemarin tanggal 25 bulan 7 itu baru berjalan 2 minggu ini program, itu sudah bisa membuat acara itu sebanyak 1.000 orang di Hotel Pangeran. Nah, dalam hal ini yang membuat fenomena itu begini, ini inisiatif daripada seseorang lain, dia itu masih aktif di alat negara, ya, domisili di Gorontalo sana. Nah, punya inisiatif. Dasar dari inisiatifnya ini karena kekesalan dia terhadap bisnis sebelumnya. Nah, gitu. Jadi dia merasa kecewa dengan program diikutinya selama ini. Jadi punya inisiatif buat aja sendiri. Nah, gitu kan. Tapi bagaimana cara program yang dia buat ini setidak-tidaknya tidak sama dengan program yang dia ikuti sebelumnya. Nah, program yang dia ikuti selama ini yaitu mengandalkan dari jumlah komunitas yang bergabung dan berputar-putar di dalam ruang lingkup komunitas itu aja, tanpa ada rumah produksi yang bisa mendatangkan uang dari luar sana. Nah, konsep ini dibangunnya itu memang rumah produksi ini memang murni uang dari luar yang masuk ke dalam, bukan uang dari dalam ini diobok-obok dalam gitu, enggak gitu. Nah, uang dari luar itu yang mana? Seperti yang dijelaskan di Korek kan uang luar. Pembelanjaan nanti dilakukan oleh seluruh orang-orang yang berminat untuk belanja ke dalam, kan uang dari luar. Artinya nggak semata-mata kalau nggak ada orang join tutup dia. Kan gitu ya kan. Nah, kalau bahasa ini boleh kita kupas, bagaimana kalau nggak ada lagi yang join, tutuppah ini? Boleh kita pikirkan bersama. Mungkin ini tidak akan tutup walaupun nggak ada yang join lagi. Nah, itulah. Bagaimana teknisnya? Ini caranya. Nah, ini nama komunitasnya Bang, Digital to Global. Nanti kalau ada yang komplain jelek tulisannya, itulah orangnya Bang ya. Digital to Global ini komunitas. Nah, komunitas ini ada yang alergi dengan bahasa multilevel, terserah, ya kan? Yang penting ini apa adanya aja. Nah, komunitas ini dia sebenarnya menjual produk yang dijualnya, tapi bukan suplemen, bukan susu naku, bukan produk kesehatan, bukan. Tapi yang dijualnya adalah robot trading. Nah, inilah yang dijualnya. Profitnya 1% per hari Pak, dan bla 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 bla. Kalau loss ya tanggung sendiri Pak, kan gitu kan? Memang itu konsepnya kan gitu. Nah, dalam hal ini robot yang dijual ini harganya cuma 2 juta aja. Robot ini kan. Nah, tapi profit robot yang diberikan ini sesuai dengan testimoni yang hasil yang udah berjalan, yang real ya, yang udah berjalan, ada beberapa puluhan akun seluruh Indonesia ini udah sampai dengan saat ini belum pernah satu pun mengalami loss. Ya. Nah, profit yang ditawarkan itu bervariasi sebenarnya. Ada pilihan yang 10 hingga 15% per bulan. Dipilih tuh. Ya. Ada yang 30% hingga 70% per bulan. Ada yang high risk lagi Bang, 5 hingga 10% per hari. Nah, cuman yang udah berjalan yang ini Bang. Nah, kalau yang ini masih try and error nih. Udah ada, cuman kayaknya belum layak dipublis karena terlalu ekstrim. Kami udah coba kemarin itu kan 1 hari 15% lah. Nah, kami coba, jadi risiko terlalu besar gitu ya kan. Ya namanya untung besar atau risiko lebih besar gitu ya kan. Jadi belum berani karena belum stabil program kerjanya itu. Kan nggak bagus juga gitu ya kan. Terlalu high risk sekali gitu. Nah, kalau yang ini 30 hingga 50 ini kenyataannya memang sampai dengan saat ini dalam waktu lebih kurang banyak ya testimoni yang udah ada ya. Ada yang kurang dari sebulan udah mencapai 300%. Ada yang waktu hanya 10 hari udah mencapai 100%. Ada yang baru 2 hari udah mendapat 30% gitu. Contoh-contoh testimoni orang yang udah menjalankan sekarang udah banyak gitu. Nah, walaupun hanya dibilangnya itu 30 hingga 70, tapi kenyataannya rata-rata lah dipukul rata sekarang ini sebulan itu 100% lebih. Keuntungan Bang, lain modal ya, modal masih di dalam nih. Nah, teknis di sini kalau dalam trading di sini uang itu disetor oleh nasabah sendiri ke perusahaan broker yang mereka pilih, ya. Tradingnya itu dilakukan oleh robot. Masalah profit itu mau ditarik kapan aja, saat modal-modalnya ditarik kapan aja bisa.
karena ini adalah trading murni gitu bang ya. Nah oke. Nah dalam hal ini untuk bisa membeli robot ini, nah kan gitu kan, walaupun 2 juta memang kategori murah daripada robot-robot yang ada di pasaran sana itu. Memang betul kata Pak Andi tadi, memang bukan untuk dikomersilkan. Kalau dikomersilkan bang, gampang sebenarnya yang punya nih bang. Testimoni udah banyak nih bang, ya kan, menghasilkan sekian ratus persen, sekian ratus persen. Cukup video kan aja bang, video kan aja 2, 3, 4 biji robot yang berjalan, share ke sosmed, udah tawarkan 12 juta satu robot bang. Yakin dibeli orang seluruh Indonesia bang. Kalau mau dikomersilkan. Nah, tapi yang punya tidak ada niat untuk dikomersilkan. Tapi niat dia bagaimana caranya pola pikir yang dia asuh seperti ini, yang dia kemas dalam sebuah program, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu misi dan visi dia gitu, yang punya robot gitu ya. Nah, terbukti. Ya kenyataannya memang begitu kan gitu kan. Harga semurah ini, tapi membelinya itu ada syarat. Walaupun 2 juta, tapi syaratnya itu, salah satu syaratnya itu wajib masuk komunitas dulu. Nah, untuk gabung di komunitas ini sebenarnya dengan angka 100.000 atau bahasa satuan mata uang di sini, dengan satu klub juga udah bisa loh. Nah, satu klub itu sama dengan 100.000. Nah, 100.000 pun udah bisa kita beli robot. Artinya join 100.000 di komunitas, udah layak kita udah bisa berhak membeli robot. Nah, kan gitu. Nah, lalu di sini ini minimal bang ya, minimal gabung di komunitas. Nah, kenyataannya ada yang join tuh 100 klub atau 10 juta. Ada yang join itu 50 juta, ada yang join itu 1 miliar gitu ya kan. Banyak. Nah, kalau di sini 1 miliar ada yang join di komunitas ada. Ini cerita komunitas bang ya. Kita nggak cerita trading, belum cerita trading. Ini masuk cerita komunitas. Untuk syarat bisa membeli robot masuk komunitas. Nah, untuk join di komunitas ini nilainya mulai dari 100.000. Unlimited ke atas. Nah, karena ada yang join di 1 miliar gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa saja keuntungan kita bergabung di dalam komunitas ini? Nah, keuntungannya yang pertama bisa beli robot. Pertama nih. Yang kedua, di sini developer ini punya cita-cita mendapatkan keuntungan dari fenomenalnya sekarang YouTuber. Seperti Atta Halilintar, Baim Wong, Api Ahmad, Deddy Corbuzier mendapatkan berapa tadi itu? 6,7 miliar per bulan. Baim Wong mendapatkan 8,7 miliar per bulan kan gitu. Itulah impian-impian orang sekarang ini dengan hadirnya YouTuber kan gitu kan. Nah, contoh-contoh. Nah, sekarang punya developernya juga punya cita-cita seperti itu. Nah, dari mana YouTuber dia bisa dapat income nantinya? Yang diharapkan itu Baim Wong ini seorang artis, wajar banyak follower. Nah, kalau dalam hal ini developer juga punya harapan untuk dapatkan keuntungan itu dari mana? Dia punya komunitas. Komunitasnya sekarang udah ada di 9 provinsi. Kalau ini berjalan dengan mulus, apa nggak mungkin nih YouTubernya ini banyak yang like dan subscribe itu kan dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Karena konsep ini bukan untuk Indonesia, untuk seluruh dunia konsep ini. Karena tidak satuannya mata uang rupiah. Jadi boleh Malaysia, boleh Thailand, boleh Inggris, boleh apa, boleh seterusnya boleh semua main di sini kan. Nah, kalau untuk trading seluruh dunia bisa trading, gitu ya kan. Kalau robot dimanapun bisa dilengketkan, nah gitu ya kan. Itu konsepnya. Jadi bukan untuk Indonesia, bukan only Indonesia. Memang asli buatan Indonesia itu guys, jangan bedanya. Nah, jadi di sini keuntungan kita gabung di komunitas selain kita dapatkan udah berhak membeli robot, keuntungan kita di sini kita akan diberikan jasa atau reward dari setiap melakukan klik YouTube yang kontennya dibuat oleh developer. Nah, klik YouTube itu kita dihargai itu dikasih reward 1% per hari dari nilai join komunitas kita. Jadi kalau abang join itu 10 juta atau 100 klub, nah itu abang dapat itu 1% dari 100, satu gitu ya kan. Nah, kalau join dari 100 juta gitu, dapat 100 ya nilainya lah 1% lah pokoknya. Nah 1% per hari dari jasa klik YouTube ya. Kalau nggak diklik nggak dibayar. Jadi di sini tidak ada jualan itu Anda masuk duduk diam tidur aja dibayar, nggak ada. Minimal klik YouTube itu aja lah. Per hari 1 kali 1 hari. Hanya klik, lakukan like, subscribe, udah selesai. Nggak ada tonton nggak apa-apa, dah selesai. Dah tengok hasil bonusnya masuk, ya. 1% per hari ini
layaknya sebuah komunitas tidak akan berkembang kalau tidak ada jasa kawan-kawan mereferensikan ke orang-orang lain. Maka di sini ada juga program yang namanya bonus aktif. Bagaimana kalau kita sanggup mereferensikan orang? Maka adalah namanya bonus sponsor. Nah, bonus sponsor di sini 20% dari nilai terkecil, bukan dari nilai orang yang kita ajak ya. Dari nilai terkecil kayak Hector. Gitu ya. Nah, contoh abang masuk 100.000 mengajak orang yang 10 juta. 20% abang dapat. Dari mana? Dari yang 100.000. Kebalikan sama juga, abang masuk 10 juta ngajak orang 100.000, 20% dari 100.000 juga. Bagaimana menyiasatinya 20% itu utuh? Samakan nilai join abang dengan yang diajak. Abang masuk 10 juta, ajak orang yang 10 juta, maka dapatlah 20% dari 10 juta. Nah, itu teknisnya bang ya. 20% dari kecil. Maka ketika terjadi keseimbangan jaringan kita ada kiri dan kanan, terjadi bonus pasangan, dapat lagi kita 10%. Itu bonus pasangan bang ya. Nah, dalam hal ini berapa lama kita menerima 1% per harinya itu? Nah, 1% per hari itu kita menerimanya itu selama 400% dari nilai join komunitas. 400% itu mana? Kalau join 100 totalnya 400. 4.000. Kalau join kita itu 1 juta, 4 juta. 10 juta, 40 juta. Nah, 1% per hari kalau dia 400% berarti 400 hari lah tugasnya klik YouTube untuk dapatkan 1%-nya gitu ya. Nah, 400% itu kontrak. Nah, ini dia. Kontrak untuk menikmati bonus dari komunitas gitu ya. Nah, 400% ini include pencapaian pasif ditambah aktif. Kalau abang pasif nggak pernah mereferensikan orang, itu betul satu tahun 2 bulan baru selesai kontraknya. Satu hari, 400 hari gitu kan. Tapi kalau abang aktif bisa selesai kontrak 400% itu dalam waktu 1 jam. Atau sekali daftarkan orang bisa kontraknya selesai. Mana contohnya? Abang join 100.000, di kiri anak abang ada 10 juta, di kanan ada 10 juta. Bonus pairingnya udah 1 juta. Kontrak abang 400.000, kontraknya berakhir. Ya. 400% kontraknya akan berakhir. Gitu ya. Nah, lalu di sini semua bonus yang abang dapatkan ini, baik per hari abang dapat atau ya per jam atau mengalir dengan sendirinya bonus pasangan yang terjadi di grup abang, semua bonus ini dikonversi, nama bonusnya itu jadi digit, jadi satuannya namanya digit. Semua bonus-bonus itu dikonversi jadi digit. Nah, sekarang digit ini kan artinya semua akumulasi bonus nih, ya kan? Nah, kita tahu selama ini bisnis di luaran sana, tidak usah disebut namanya, menjaga kode etik. Kebanyakan sebuah program bisnis yang menawarkan ROI harian dan bonus pasangan itu kebanyakan mayoritas scam, collab, zong dan sebagainya. Diakibatkan oleh apa? Oleh gulungan salju bonus-bonus yang terus mengalir. Nah, kenapa gulungan salju itu bisa membuat collab? Karena semakin besar gulungan-gulungan bonus itu, tapi tidak ada fungsinya. Fungsinya tahu orang hanya untuk penarikan withdraw, daftarkan orang, withdraw, daftarkan orang. Nah, habis kalau orang nggak daftar lagi, scam lah dia. Wajar gitu ya kan, nggak ada lagi yang daftar gitu ya kan. Nah, bagaimana, apa kelebihan daripada digital global ini programnya? Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia bisa memultifungsikan fungsi digit ini. Nah, fungsi digit ini yang dikhawatirkan orang menggunung. Nah, pertanyaannya apa saja fungsi digit ini? Nah, fungsi digit ini yang pertama itu untuk orang join. Nah, normal ya. Join itu syaratnya itu boleh pilih pakai 100% menggunakan plug point, atau pilihan kedua 70% menggunakan digit point ditambah 30% menggunakan plug point. Pertanyaannya, apa itu plug point? Plug point inilah ketahanan sistem. Mana itu ketahanan sistem? Abang bermain di tempat sebelumnya, itu semua bonus bisa didaftarkan orang baru 100% tanpa ada sepeser pun masuk ke developer. Nah, pada ujungnya ketika yang orang join itu udah punya bonus, minta bayar ke pihak developer. Sementara developer tidak pernah menerima uang sepeser pun. Maka wajarlah kalau developernya tak mau bayar.
Belajar bang ya, karena semua bonus digulung-gulung sana, daftarkan orang, suruh orang bayar. Logikanya emang nggak nyambung gitu. Nah kalau dalam hal ini developer sudah menyiapkan sarana, boleh join dari poin yang dari kami. Ini poin developer namanya. Nah poin developer ini, plug point namanya itu, developer sudah menyediakan sekarang ini sebanyak 100.000 plug point. Sifatnya transparan, semua mitra kelihatan. Sudah berapa dana yang masuk ke developer, semua mitra seluruh Indonesia bisa nampak sampai dengan saat ini. Nah kita contohkan ini ya. Jadi intinya dari setiap orang yang join, walaupun 100.000, ada dana masuk ke developer walaupun hanya 30%. Minimal 30% setiap orang join memang wajib masuk untuk ketahanan sistem. Nah itu ya. Nah, di dalam akun, nah ini yang pertama tadi bang ya. Saya bilang tadi setiap untuk mendapatkan 1% ini, tugas kita dalam akun tersebut hanya melakukan klik YouTube, lihat kontennya sebentar. Setelah konten dilihat, lakukan subscribe, like, baru keluar. Udah keluar, lihat hasilnya. Pulang lagi. Ya. Oke, begini teknis itu dapatkan 1% ya. Oke. Oke. Nah ini tadi untuk live streaming untuk harga 1% per hari. Nah setelah masuk nanti kita lihat di sini, masuklah ke dalam revenue. Nah ini bonus yang 1 hari 1% itu kan. Bonus sponsor di sini juga, bonus pasangan di sini juga. Nah setelah ada bonus ini kita kompresilah jadi digit. Disinilah digit inilah yang fungsi-fungsinya itu salah satunya nanti untuk joinkan orang. Berapa yang terpakai kalau joinkan orang? 70% menggunakan digit. Oke, 30%-nya setor ke perusahaan, ke developer. Nah, developer di sini transparan, jumlahnya nanti kelihatan di sini. Jumlah awalnya itu ada 100.000 di awal. Nah, lama-lama ini habis, setiap orang join maka ini minimal 30%. Lama-lama ini habis. Ketika ini habis, nilai kan 100.000 bang ya, gitu ya. Nah, ketika ini habis, jumlah uang yang di tangan developer itu ada sekitar 10 miliar. Nampak semua mitra. Tidak menebak. Oh kata foundernya developer udah gini uangnya, kata leader aku uangnya udah segini, katanya semua katanya, tapi nggak ada yang bisa buktikan. Tapi dalam ini semua transparan, kelihatan berapa uang di tangan developer, ini uangnya tertera. Kalau habis uangnya sekian. Nah kita nanti bisa pertanyakan apa fungsi uang yang 10 miliar ini. Nah ada fungsinya gitu kan. Nah, oke, sebelum masuk kita fungsi, kita bahas dulu fungsi digit yang berikutnya. Fungsi digit yang berikutnya itu, yang berarti yang kedua, setelah kontrak berakhir nih. Nah, kita akan melakukan namanya reinvest. Kalau kita tidak mau kehilangan bonus-bonus jaringan, gitu ya kan? Karena kalau nggak reinvest, bonus jaringannya mati, gitu bang ya. Nah, untuk fungsi digit yang kedua yaitu reinvest. Reinvest ulang menggunakan 70% menggunakan digit lagi. Oke, ini fungsi digit yang kedua. Nah, kalau hanya seperti ini sama konsepnya dengan produk-produk yang di luar sana. Apa bedanya? Nah, produk kita di sini kalau digit global ini fungsi digit yang ketiga ini yang membuat ada perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Untuk bisa membeli robot tidak pakai rupiah walaupun 2 juta. Tapi untuk bisa membelinya ini memakai 10 digit ditambah 10 plug point. Tidak pakai rupiah. Kemana cari digit? Cari digit orang yang udah punya lahir bonusnya. Kemana beli plug? Nah, cari ke developer plugnya. Itulah beli robotnya. Nah, beli robot di sini, setelah kita beli di sini, nah baru kita bertrading. Nyamannya kita di broker mana? Setelah kita udah punya referensi tradingnya di mana, contoh di FPS, barulah ditempelkan robotnya tersebut di FPS. Nah, berapa bisa kita trading di broker tersebut? Nah, kita bisa trading di broker tersebut sesuai dengan nominal yang ada di komunitas. Contoh, abang join di komunitas 10 juta, ya kan? Tentu mendapatkan 1% per hari, gitu ya kan, dari komunitasnya.
Ya, abang juga bisa bertrading itu nominal yang sama di broker, di forex. Berapa bang broker deposit ke sana? 10 juta. Nah, 10 juta ini bang abang trading kan. Maksimal profit yang bisa dibelikan oleh robot tersebut adalah dibatasi sampai dengan 500%. Maksimal ya, hanya bisa dibelikan. Tapi bukan artinya setelah 500% baru kita tarik, bukan. Mau setiap hari kita narik ada profit, tarik boleh. Tapi retresnya terbaca, setiap penarikan terbaca persentasinya berkurang sampai dengan 500%, oke ya. Setelah 500% tercapai, nah ini ya, 500% dari mana? Contoh main 10 juta. Kalau 500%-nya berapa? 50 juta. Oke. Nah, 50 juta ini adalah keuntungan lain modal. Nanti sama modal abang 60 juta ya, 60 juta, oke ya. Nah, pertanyaannya setelah dapat 500%, ini robotnya langsung off ini. Nggak bekerja lagi robotnya. Kita tengok di sini mana ya transaksi, kok nggak ada OP lah robot ini. Rupanya kontrak kita udah habis. Nah kayak gini, ini kan ada OP namanya kan, ada transaksi. Ini blank aja, nggak ada transaksinya. Rupanya udah off, berhenti robotnya. Karena udah kita lakukan penarikan sebanyak 500% gitu ya. Nah pertanyaannya, setelah di off bagaimana supaya robot ini bisa on kembali? Supaya kita dapat lagi 500 berikutnya dan seterusnya gitu ya. Kalau kita mau on robotnya kembali, ada 2 syarat. Nah pertanyaannya, uang yang 60 juta ini ke rekening siapa bang? Rekening investor bang ya? Nah setuju ya, karena memang penarikannya langsung dari broker. Nah, lalu dari sini setelah mendapat 500% keuntungan yang mulai dari hasil trading, maka supaya robotnya bisa on kembali ada 2 syarat bagi investor. Apa syaratnya itu? Yang pertama, menyerahkan 30% keuntungan. Jadi artinya itu dari keuntungan bagi hasilnya 70-30 gitu ya. Nah, penyerahan dalam hal ini itu sifatnya investor yang menyerahkan ke developer. Selama ini kan enggak. Developer yang motong langsung, ya kan? Baru keuntungan itu dibagikan ke investor. Ini terbalik. Uang di tangan investor 100%, dikasih waktulah sama developer nih kepada investor, serahkan ke kami sebanyak 30%-nya. Gitu katanya kan, dalam waktu 1 kali 24 jam kasih waktu. Setelah dapat 500%. Setelah total penarikan 500%. Total penarikan bang ya. Karena bang bisa menarik itu tiap minggu. Gitu ya kan, sehingga totalnya itu nanti. Oke. Intinya setiap penarikan 30%, 30% itulah. Setiap penarikan ya? Setiap penarikan. Dan setelah dapat 500%. Ya sama artinya bang. Setelah abang kumpulkan 500%, 30% juga. Kalau nggak dikumpulkan, awak tarik tiap hari? Ya sama juga 30%. Potong langsung? Enggak dipotong, abang yang nyerahkan manual bang. Kalau nggak bisa tarik? Ya bisa ditarik, cuma robotnya berhenti bang. Kalau nggak abang serahkan. Kalau belum dapat 500%? Belum off lah. Belum orang lanjut. Iya, belum off. Iya. Iya. Hari ini kita menang 100% nih. Iya, Kita tarik. semua 100%. Boleh. Kita nggak setor dulu yang 30%. Boleh. Oh, nggak bisa. Robotnya tetap berhenti. Tetap berhenti robotnya. Iya, setiap penarikan tuh setor 30%. Setiap penarikan berarti kan? Ya, wajar lah 70-30 kan. Iya. Nah, 30% itu untuk apa? Kan gitu. 30% ini dibagi 2. 20%-nya itu untuk pihak developer sebagai ketahanan juga, ketahanan sistem. 10%-nya lagi ini untuk siapa yang ngajak abang. Jadi di sini setiap anggota kita dapat profit dari trading, kita dapat juga 10%. Jadi makin banyak anggota kita, sekalipun yang mengajak ini belum trading bang. Oke. Nah, orang-orang yang diajak dapat profit, dapat 10% dari hasil tradingnya gitu bang ya. Nah inilah 30%-nya. Nah apakah Sekalipun yang kita ajak belum trading? iya, Dari enggak. mana? Sekalipun yang mengajak abang belum trading. Oh, yang ngajak belum trading? Iya. Oh, dia Dia dapat tetap juga. dapat 10% dari hasil trading orang yang diajaknya gitu bang ya. Kan ada juga orang yang mau join di komunitas saja, Iya, cari nggak orang mau aja. robot gitu ya kan, nah ngajak-ngajak orang aja gitu kan. Oke, nggak mau trading dia. Oke, kalau ini diborong semua gitu ya. Oke. Oh, Oke. bagus. Nah, pertanyaannya setelah menyetor 30%, Apa namanya? Pulsa itu. setelah menyerahkan 30%, apakah robotnya on? Belum. Nah, ini syarat yang kedua supaya bisa on. Syarat yang kedua, menyerahkan 100% modal awal. Nah, ini bang ya, modal awal. Nah, bagaimana teknisnya ini dan apa hubungannya dengan digit? Nah, ini salah satu fungsi digit yang keempat bang sebenarnya. Nah, menyerahkan modal awal, ini modal ini uang nih bang, yang di rekening abang, uang asli, ya kan?
dari hasil trading forex dan modal forex sana. Serahkan ke komunitas. Bagaimana teknis menyerahkannya? Teknis menyerahkannya ini 10 juta ini abang belikan berupa digit sebanyak 70%. 30%-nya berbentuk plug point. Nah, pertanyaannya, kalau 100% modal ini serahkan komunitas, di sini abang kan main 10 juta kan ada 1% per hari. Kalau abang gunakan digit abang sendiri, artinya dari modal ini serahkan 100% itu hanya 30% yang abang serahkan. Karena 70% digit ini ada punya abang sendiri kalau belum digunakan. Kalau belum pernah dijual gitu ya. Nah, oke. Lalu di sini inilah termasuk fungsi digit yang keempat. Nah, pertanyaannya, ini apa fungsinya sebenarnya? Ini fungsinya gini, Bang. Kalau di sini konsepnya keuntungan kantong dikantongi, keuntungan trading dikantongi, kalau kalah diganti, Bang. Nah, bagaimana teknis mengganti dan siapa menggantinya? Ya. Nah, teknis mengganti di sini bukan developer yang mengganti. Karena dapat untung dari forex, masa developer yang mengganti kerugian gitu ya kan. Nah, dalam teknis seperti ini kerugian modal diganti. Siapa yang mengganti adalah komunitas. Bagaimana teknis mengembalikan sama komunitas? Karena dalam dunia trading ada dua orang yang terjadi. Ada yang kalah, ada yang menang. Nah, komunitas kita yang ada sebesar ini, semua yang sebagian atau semua yang melakukan trading itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi yang menang wajar mensubsidi ke mereka yang kalah. Jadi sirkulasi itu terjadi supaya apa? Yang kalah masih bisa trading, mendapatkan lagi keuntungan, bantu lagi yang kalah. Karena hanya ada dua gendangnya. Kalau nggak kalah menang, kalau nggak kalah menang, dua itu aja. Jadi subsidi silang terjadi setelah dibentuknya komunitas ini gitu. Itulah untuk mengantisipasi ketika orang kalah. Gitu Bang ya. Kalau menang kan nggak tanggung-tanggung tuh, bantu dong kan gitu. Tapi bantunya versinya pakai digit. Nah, setelah digit itu kan bisa digunakan untuk apa saja. Kan gitu kan? Karena walaupun diganti berbentuk digit, digit itu kan berfungsi. Fungsinya salah satu seperti ini, dan fungsi digit yang paling dahsyat ada lagi. Mana itu? Nah, kita kalah nih di trading, dapat digit. Bagaimana menguangkannya untuk bisa lagi bertrading? Kan pakai uang trading. Bagaimana menguangkannya? Nah, fungsi digit. Nah, fungsi digit berikutnya itu salah satunya itu kan seperti ini ya. Nah, kalau kita bicara fungsi digit berikutnya itu ada fungsi digit yang kelima. Nah, inilah yang sebenarnya yang paling dahsyat menguras digit. Bisa-bisa digit itu nggak akan pernah cukup dari komunitas. Mana fungsi digit berikutnya ini ya? Di sini sudah ada yang namanya butterflies. Di sini sudah tersedia yang namanya butterflies di dalam website tersebut. Jadi mitra tinggal buka, lihat di sini ada butterflies. Nah, tinggal klik aja butterflies, masuk ke websitenya. Nah, butterflies ini apa? Tempat jual beli barang. Barter barang ya. Nah, dalam hal ini barter barang ini bisa dilakukan yang pertama oleh mitra dan mitra, ya kan, jual beli barang ya. Bisa juga dilakukan oleh developer. Nah, pertanyaannya, dalam hal jual beli barang di sini, membayarnya menggunakan 100% menggunakan digit. 100% menggunakan digit. Kalau nggak punya digit, cari digit orang. Ya. Nah, 100% menggunakan digit. Nah, dalam hal ini kalau mitra tentu hukum industri dan masing-masing gitu ya kan. Nah, dalam hal ini yang menjual barang juga bisa developer. Nah, pertanyaannya apa rencana developer ke depannya untuk produk ini sini? Nah, rencana developer setelah terhimpun dana dari hasil penjualan plug tersebut, maka dia sekarang ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak banyak Bu. Kawan siapa? Kawannya Pak Andi. Iya, Pak, kalau Pak. uang sudah terkumpul, dia sekarang ini sudah punya kerjasama dengan pihak importir, terutama produk-produk murah dari Cina, Bang. Nah, dalam hal ini yang mereka lirik adalah produk salah satunya handphone. Nah, handphone sekelas seperti ini, Bang, normalnya kan gitu, Bang. Normal untuk menengah ke bawah itu kan 1,5 juta harganya, Bang. Ya kan? Kotak, segel, di counter dan 1,5 juta. Nah, dalam hal ini kalau harga produk di Cina sana ini harganya cuma 200.000. Betul Bang ya? Nah, 200.000 tapi belinya nggak bisa satu. Wajib beli satu kontainer kan gitu Bang kan? Nah, dalam hal ini angka satu kontainer itu mencapai 1 hingga 2 miliar. Nah, walaupun satuannya 200.000.
Oke ya. Nah, dana dari mana diambil? Dari penjualan plat yang dihimpun 30% dari setiap orang join. Salah satu fungsi uang ini gitu ya. Nah, ketika ini dibeli harga 200.000, dijual lah di marketplace ini. Contoh dia jual nanti harganya 800.000. Nah, pertanyaannya, ini 800.000 ini dia beli 200 jual 800. Untung dia banyak. Pertanyaan sama kita, murah atau mahal nih 800? Ya kan? Udah tahunya kita modalnya 200, tapi dia jual 800 sama kita masih murah juga kita bilang. Gitu ya kan? Kenapa? Kalau kita jual ini harganya 1 juta pun berebut juga orang belinya. Karena bersegel, berkotak gitu ya kan? Asli gitu kan? Walaupun KW orang nomor 17 KW itu yang penting punya handphone kan gitu kan? Prinsip rakyat Indonesia gitu. Oke. Nah, sekarang ini harga 800.000 contoh yang dia jual, ya. Nah, ini yang terutama yang melirik adalah mitra. Seluruh komunitas yang melirik untuk keperluan mereka masing-masing atau mau dijual lagi gitu ya kan. Nah, untuk pembelian produk ini menggunakan digit. Nah, kalau sesama mitra oke lah dia bisa melahirkan digit, ada bonus dan sebagainya. Pertanyaannya ini kan website. Nah, website ini kan bisa diakses oleh orang luar. Betul Bang ya? Nah, ini kan website. Nah, masuk kemari kan bisa diakses sama orang luar sana. Nah, ketika diakses sama orang luar, mereka melirik handphone, ada yang 1,5 juta cuma 800.000, ya kemungkinan besar berbondong-bondong lah masyarakat untuk mencari informasi bagaimana cara membeli produk tersebut. Nah, karena untuk syarat bisa membelinya pakai digit, sementara mereka belum mitra. Nah, cara untuk paling enak sama mereka itu cari bagaimana cari mitra. Terakhir bukan kita yang mendatangi orang untuk presentasi, tapi orang mendatangi kita, Bang, bagaimana cara aku mendaftar. Nah, itu kelak akan datang terjadi, kan gitu Bang ya. Nah, mereka daftar minimal 1 klub atau 100.000 sudah masuk komunitas. Nah, silahkan cari digit-digit orang-orang yang punya, masukkan ke akun mereka, transaksilah beli. Ya, yakin Bang ya? Karena produk digit ini bakalan kalau ini terjadi bakalan langka. Gitu Bang ya. Kenapa? Fungsinya banyak. Apalagi fungsi berikutnya. Abang tahu kayak ini apa kan? Nah, ini digital to global tapi e-money-nya. Nah, ini sekarang produk ini udah kami uji coba. Kemarin kami belanja di Indomaret, kami gunakan untuk bayar tol dan sebagainya itu. Nah, ini dari mana? Digit yang abang punya dari pembonusan ini bisa masukkan kemari. Nah, uang nggak tuh? Uang kan Bang? Abang belanja Indomaret, abang bayar tol kan uang tuh kan? Nah, jadi digit ini salah satunya bisa juga kemari. Oke Bang ya. Nah, lalu di sini dalam hal ini inilah salah satu penggerus beban yang dilahirkan oleh sistem yang paling dasar. Kenapa? Ini uang dari luar kebanyakan nanti ini. Uang masyarakat luar sana yang memborong digit produksi sistem. Jadi tidak kita yang dalam bisnis sebelum-sebelumnya setelah dicetak bonus bingung orang tuh mau diapakan bonusnya, nggak bisa diapa-apakan. Yang taunya orang dalam itu aja menguras-ngurasnya. Udah tak lagi orang dalamnya hilang dengan sendirinya. Tapi kalau di sini kemungkinan dikuras itu adalah orang luar sana berbondong-bondong untuk menguras ini. Nah, kan gitu Bang ya. Logika Bang ya. Nah, seperti itu cara mainnya. Nah, setelah digit ini dicari incar sama orang-orang luar, maka datanglah yang salah satunya itu rumah produksi itu dari luar sumber uangnya. Kan itu incarannya sebenarnya kan, tidak rumah produksi dari dalam di obo-obo. Tapi carilah rumah produksi itu uangnya memang datang dari luar. Sehingga bisa menyelamatkan jauhlah dari kata scam dan jong untuk sebuah program. Gitu Bang ya. Nah, pertanyaannya ada lagi Bang. Abang pernah nggak dapat kasus abang ditawari orang untuk sebuah sistem, setelah abang join, abang ditinggalkan sama orangnya? Pernah Bang ya, atau pernah dengar Bang ya? Nah, kebingungan abang ketika abang punya bonus bagaimana bertransaksi untuk menjual bonus-bonus yang abang dapat untuk jadikan rupiah. Nomor kontak upline abang udah hilang, orang yang pernah kali ditemukan. Nah, kalau dalam hal ini digital to global, untuk seluruh mitra walaupun upline-nya udah menghilang, dia tidak khawatir bagaimana cara menjual digitnya. Kenapa? Untuk sarana jual dan beli juga sudah disediakan. Apa namanya? Marketplace. Tinggal buka di sini, masuk ke marketplace. Untuk apa? Untuk jual beli digit. Marketplace ini adalah sarana untuk jual beli digit sesama mitra seluruh komunitas. Yang menjual mitra, yang beli mitra. Nah, boleh mitra, boleh juga developer.
Nah, dalam hal ini untuk menjual digit yang ada di dalam marketplace, harga sudah dipatok 60.000 satu digit. Nah, pertanyaannya kenapa 60.000? Jualnya kan 100.000 tuh. Kenapa enggak 70, 80, 90 gitu ya kan? Nah, 60.000 ini alasannya adalah diberi leluasa kepada seluruh pengembang-pengembang awal untuk dapatkan selisih yang banyak, Bang. Contoh nih, abang jaga-jaga di website ini. Ada yang menjual 10 digit, tampung 60.000, tampung 60.000, tampung 60.000, 60.000. Nah, 60.000 itu ketika abang satu digit mendaftarkan orang kan nilainya 100.000. Jadi satu orang aja yang jual 100.000 itu selisihnya sama abang 40.000. Itu selisih, Bang. Belum bonus sponsor, belum bonus pasangan, belum cerita yang lain, hanya selisih. Saya ada mendapat informasi kawan saya di Medan sana. Di sebuah bisnis, dia mendapatkan income satu hari 30 hingga 300 juta per hari. 30 hingga 300 juta per hari. Lalu kita tanya, dari mana bonus itu? Bukan bonus katanya, dari selisih jual beli produk dia yang ada di sana. Selisih katanya. Berapa selisihnya? 3.000 perak. Tapi segitu banyak angka yang didapat. Nah, kalau di sini selisihnya berapa? 40.000 selisihnya, Bang. Kemungkinan untuk kita dapatkan 30 hingga 300 juta itu memang mungkin, Bang. Gitu kan? Nah, kita bisa tampung dari anggota-anggota kita. Karena anggota-anggota kita tahunya memang jualnya 60. Wajar dong kalau kita juga 60 gitu ya kan? Masalah kita jual 100 itu hak kita. Gitu ya kan? Memang itulah ketentuan dari sistem. Nah, itulah kenapa angka ini dibuat 60.000. Supaya penggerak-penggerak awal itu punya selisih yang banyak. Untuk bisa menjadi kekuatan dia, ketenaga dia untuk bisa mengembangkan sistem. Bayar table talk, bayar minum, bayar jus orang, bayar acara, bayar BOP gitu kan banyak keuntungan, Bang ya. Nah, disinilah untuk terjadinya penjualan digit-digit yang dilahirkan oleh sistem. Nah, dari konsep-konsep yang ada seperti ini, Bang, inti daripada sistem ini semua. Jadi kita di sini buat kesimpulan, bergabung di komunitas, kita mendapatkan komisi dari klik YouTube-nya itu total 400% dari modal. Ya. Main kita di trading, maksimal yang diberikan oleh robot itu bekerja trading 500. Nambah lagi. Ceritanya. Mantap ceritanya. Nah, tambahkan kopinya, Bu. Oke. Dari bergabung dalam sistem di sini, kita akan dapatkan dua keuntungan selain selisih, Bang ya. Kalau saya mandang ini selisih, yang ini nggak saya pandang sebenarnya. Saya hanya memandang selisih, karena saya pernah mendapatkan keuntungan banyak itu memang dari selisih, bukan dari bonus. Bonus itu nggak seberapa, tapi selisih yang paling banyak saya peroleh. Itulah yang pernah saya rasakan. Makanya saya lirik itu sebenarnya selisih, gitu ya. Oke. Nah, keuntungan yang pertama dari komunitas, dari like and subscribe dari YouTube tersebut dapatkan 1%, totalnya 400% dari modal. Nah, dari hasil trading robot kita itu mendapatkan maksimal income yang diberikan oleh robot tersebut adalah 500%. Nah, pertanyaannya, berapa yang idealnya kita gabung untuk di sistem ini? Angka ideal, nggak mungkin dong abang tawarkan 100.000 mau jadi apa tuh 100.000 kan gitu kan? Nah, angka idealnya berapa di sini? Angka idealnya itu pertama itu 5 juta. Berapa lagi? 12 juta. Berapa lagi? 22 juta. Berapa lagi? 102 juta. Nah, bagaimana rincian 5 juta ini? Rincian 5 juta ini 1.500.000 itu join di komunitas. 1,5 juta lagi itu join untuk trading, modal trading. 2 jutanya lagi untuk beli robot. Kalau dia 12 juta, rinciannya itu 5 juta untuk komunitas, 5 juta untuk modal trading, 2 juta untuk beli robot. Nah, kalau kita ilustrasikan lagi, dari komunitas yang 5 juta ini mendapatkan 400%. Kalau kita hitung dapatnya 20 juta. Betul, Bang ya? Dihitung dari 5 juta modal trading itu dari maksimal diberikan robot adalah 500%, maka dapat kita 25 juta tambah modal. 5 juta berarti 30 juta. Itu rinciannya, Bang.
dalam hal ini kalau masalah trading, abang yang transfer sendiri ke broker, abang yang tarik sendiri dari broker. Itu dia teknisnya. Uang abang kelola sendiri, keuntungan abang ambil sendiri. Hanya memfasilitasi robotnya saja. Itu simpelnya konsep ini, Bang. Dengan contoh-contoh yang udah kita berikan ke abang tadi, simulasinya itu yang berupa akun real yang kawan-kawan kita yang udah pegang, mendapatkan komisi-komisi dari trading tersebut yang bervariasi. Jadi semakin cepat kita untuk bertrading, semakin bisa kita menunjukkan ke orang-orang berapa hasil seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4